Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah Kang Riki kita mulai. Oh, insya Allah. Siap Kang Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kang Riki, insya Allah kita hari ini mau podcast ya rencananya ya. Menyapa Bapak Ibu member Muhsinin Club. Nah, yang juga ini sering bertanya tentang tentang Muhsinin Club, tentang bagaimana alokasi infak yang mereka salurkan itu seperti apa. Kita awali dulu nih Kang Repi dengan keberadaan kita nih di Muhsinin Club itu sebetulnya seperti apa? Ya, makasih banget Kak Adit. Pada dasarnya di Muhsinin Club itu kami nih, Kak Adit, saya, terus teman-teman yang lain di sini, tupoksi kita di sini hanya sebatas operator. Kita yang menjalankan amanah dari ibu dan bapak, kita yang mengelola atas dasar arahan dari founder waktu itu atau misalkan sekarang sama Dewan Syuro untuk itu ditebarkan dan disebarkan kebermanfaatan untuk semua orang. Kayak gitu. Masya Allah. Jadi hanya sebatas operator ya. Jadi kita bukan seorang decision maker, kita di sini posisinya hanya sebatas ya ada family gathering nih misalkan bulan ini rencananya Bu Aris. Insya Allah. Nah dari situ ya kita tinggal mengarrange nih kegiatan di Bu Ars ini nanti akan seperti apa, ngobrol ataupun misalkan koordinasi sampai dengan ya nanti decision makernya operating di lapangannya seperti apa ya kayak gitu. Masya Allah. Jadi Muhsinin Club sebagai komunitas sedekah brutal menghimpun dana yang mana dana itu juga komitmen ya tiap bulan rutin 10 juta. Betul. Dan kita itu sebagai portal hanya menerima kemudian menghimpun kemudian mendistribusikan. Betul. Dan lalu melaporkan ke Muhsinin Club begitu ya Kang Riki ya. Masya Allah. Ya. Nah ini Kang Riki juga pertanyaannya untuk dana itu sendiri. Nah ini kan ada 3 rekening ya yang kita post. Ada infak am MC infak am. Kemudian ada HPD, hibah pengembangan dakwah, dan yang ketiga ada MC wakaf. Betul. Nah ini boleh dijelaskan kali? Siap. Kalau yang untuk infak am, infak am itu rekeningnya sekarang itu resmi ya jadi MC infak am. Di sana itu segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Muhsinin Club itu dari segi kebermanfaatan program guys. Contoh pertama itu Umroh Hufaz Mutkin ya. Umroh Hufaz Mutkin itu masih kita berjalan, insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasikan dengan cepat. Terus yang kedua gradasi, yang ketiga support entitas, support entitas itu. Nah alokasi dana yang di infakam itu kita distribusikan, kita alokasikan kebermanfaatannya untuk dalam 3 program itu yang utama. Gitu. Adapun program lain ya itu berkaitan lagi dengan Muhsinin Clubnya seperti family gathering, asin itu alokasi dananya dari situ Kang Adit. Terus yang kedua untuk wakaf itu alokasinya akad di awal itu pada saat dengan Ustadz Randy selaku co-founder waktu itu akad dari wakaf itu dipergunakan untuk keperluan pengadaan yang ada jadi tugasnya operator kita nih misalkan pengadaan kamera atau misalkan pengadaan apa lagi ya kendaraan gitu itu sifatnya wakaf itu untuk kebutuhan di operator Muhsinin Club sendiri gitu seperti itu. Nanti kalau misalkan ternyata sudah terpenuhi semuanya tidak menutup kemungkinan juga untuk wakaf ini kebermanfaatannya akan kita sebar ke pihak-pihak lain gitu misalkan pondok pesantren atau misalkan yayasan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga nih ini nyawa kita gitu dalam keberlangsungannya Muhsinin Club itu kita itu disupport oleh Ibu Bapak Muhsinin. Terima kasih atas supportnya Ibu Bapak untuk pergerakan, untuk operasional, untuk penggajian dan lain sebagainya. Itu kita gunakan alokasi HPD. Gitu dia alokasi HPD itu ya di mana ya penggajian tadi, terus bentuk operasional, kegiatan yang mengharuskan kita keluar kota atau apapun itu cost-nya dari situ. Jadi segala bentuk yang kita terima hadiah kan statementnya hibah pengembangan dakwah
itu hidup kita di situ, dan kita nggak ngambil alokasi dari AM atau wakaf gitu. Sebenarnya kita gunakan untuk itu. Masya Allah. Jadi ini yang memang berbeda dari entitas ataupun filantropi lain ya, di mana gebrakan baru ada yang namanya hibah pengembangan dakwah, di mana dengan adanya ini semua alokasi dana yang diakarkan infak secara khusus itu tidak dipotong sepeser pun gitu ya, atau berapa persen pun gitu ya. Betul. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini juga bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu member Muslimin Club, dan juga mudah-mudahan supportnya selama ini juga bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Betul. Karena memang ya seringkali kita juga belajar dari Bapak Ibu member Muslimin Club yang juga sudah senior, boleh jadi punya gerakan filantropi juga. Memang ya untuk seorang donatur itu diuji keikhlasannya. Betul. Dan kita sebagai operator diuji untuk amanah. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu member Muslimin Club bisa ikhlas, kemudian kita bisa amanah, insya Allah. Begitu. Kemudian nih Kang Rifki yang juga ditanyakan ada juga. Nah ini Kang Adit, kalau misalkan kami mengakadkan Kang Adit untuk infaknya 30% ke infak am, kemudian 40% ke wakaf, dan 30%-nya lagi silahkan untuk HPD. Nah ini apakah disalurkan dan direalisasikan sesuai akad tersebut atau tidak? Itu Kang Rifki. Iya. Ya berjalannya Muslimin Club itu juga baru 1 tahun ya. Dari 1 tahun itu pun ada ujian, ada trial and error gitu. Ya seperti yang mungkin Ibu Bapak tahu beberapa waktu ke belakang itu sempat ada mismanagement di situ. Dari situ adalah satu poin berharga yang akhirnya kita pun belajar gitu, karena yang sudah diakadkan secara terikat itu kita nggak coba berani-berani untuk digeser. Gitu, misalkan Ibu tadi atau Bapak menginfakkan 30% nih Kang Adit untuk AM gitu. Nah, pos AM itu ya sudah kita tentukan gitu. AM, dan yang ke wakaf ya misalkan kita pergunakan itu untuk wakaf, yang HPD ya itu kita pergunakan semestinya di HPD gitu. Jadi dari berangkat dari ujian, dari cobaan, dari perjalanan gitu ya, sifatnya sudah terikat untuk AM, kita tidak akan coba untuk putar itu jadi HPD. Ketika itu sudah jadi akadnya HPD, kita tidak putar untuk jadi wakaf ataupun sebaliknya gitu. Jadi ya semua sudah sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan apa yang sudah diakadkan kepada ibu dan bapak dan ibu kepada kita. Masya Allah. Nah kemudian kan ini kalau Bapak Ibu member Muslimin Club itu mendonasikan ya, bahasanya itu amanah, komitmen infak bulanan. Betul. Kemudian ini setiap bulannya ini apakah harus dinolkan saldonya atau seperti apa? Enggak. Kalau misalkan ini kan saya mengutip obrolan salah satu member DS, Bapak Haji Yong, saya sebut ya inisialnya, gitu. Beliau sampaikan gitu. Dana Muslimin Club itu dana komunitas terbatas, bukan dana masjid yang harus dilaporkan. Pendapatan misalkan di 100 juta, realisasi pun harus di 100 juta, berarti 0 dong. Nah kalau untuk di Muslimin Club ini tidak seperti itu gitu. Jadi ada beberapa program yang akhirnya menjadi prioritas dari Dewan Syuro dan Ibu Bapak Muslimin Club juga ya, salah satunya contohnya UHM gitu. Ketika alokasi dana infak am ini tidak habis nih, dalam realitanya misalkan ada kelebihan dana gitu, kita plotkan itu dananya untuk kita tabung menjadi dana tabungan untuk UHM gitu. Karena seperti yang kita tahu, UHM masih ada 50 santri, masih ada 50 pendamping, harus segera prioritaskan untuk berangkat. Jadi ya ketika ada kelebihan dana itu, ataupun ya kelebihan dana lah bahasanya, tidak kita habiskan dalam realisasi program gitu, tapi kita tabung untuk program yang kita prioritaskan. Baik, jadi adapun ketika uang itu masih dalam artian masih banyak lebihnya, ini dipastikan ditabung untuk program mengumrohkan ya para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Satu contoh konkret kemarin di Fun Day yang alhamdulillah kita laksanakan bulan April ya. Di bulan April itu kita laksanakan ya, costnya kurang lebih kalau saya ingat saya 1,3 M, dan di saldo akhir dari tim finance itu dari IBank menyampaikan bahwa ada uang lebih 75 juta kalau tidak salah ya. Di 75 juta itu tidak kita alokasikan ke yang lain, tapi ya untuk Fun Day berikutnya gitu. Jadi kita punya modal awal untuk Fun Day,
Jadi uang untuk fund day itu yang sudah ibu bapak donasikan tidak digeser kemana-mana itu kayak gitu. Jadi makanya akad terikat itu sudah kita canangkan untuk ya gitu, wakaf ya wakaf, terus APD. Masya Allah, baik nih Kang Rifki, menarik ya. Iya. Masya Allah. Jadi sebagai operator nih Kang Rifki yang juga dituntut amanah, bagaimana cara kita sebenarnya cara operator agar menjaga kepercayaan dari bapak ibu member Muslim Club nih Kang Rifki. Caranya kan kalau cuman kita, insya Allah kita direalisasikan, insya Allah kita dialokasikan sesuai dengan akadnya. Ini gimana sebetulnya langkah dari operator sendiri seperti itu? Iya, langkah ikhtiar itu pertama ya kita memberikan laporan secara berkala ya di tiap pekannya itu kita memberikan laporan di hari Jumat. Biasanya Kang Adit kan yang share. Kang Adit nge-share ke Bapak dan Ibu Muhsinin. Ya harapan kami sih kalaupun misalkan ada hal yang dipertanyakan atau misalkan itu ya itu jadi feedback buat kita gitu. Apa misalkan bentuk pelaporannya dipersimpel atau gimana. Pada dasarnya pelaporan itu kita buat per 1 minggu sekali, 1 pekan sekali. Setelah itu di akhir bulan biasanya di tanggal 28 itu kita cut off. Dari cut off itu kita rekap semua dana dari hari pertama di bulan tersebut sampai dengan di tanggal 28, donasi yang masuk berapa, uang yang keluar berapa, realisasinya itu kemana saja gitu. Itu kita laporkan gitu ya. Semoga ada waktu kelapangan waktu untuk ibu bapak nanti ke depannya bisa baca itu gitu. Nah dari situ juga ikhtiar kita bikin podcast ini nih. Kita bikin podcast, Kang Adit bikin podcast, teman-teman juga ya dengan harapan ya bisa memberikan bisa memberikan informasi ya, informasi dan informasi yang utama sih, informasi WAM itu apa sih, terus HPD itu apa sih, wakaf itu apa sih, penggunaannya apa aja sih, itu ikhtiar kita di situ. Dan ya kalaupun misalkan nanti butuh laporan dan lainnya, ya insya Allah kapanpun ibu dan bapak mau menanyakan tentang dana ini kemana, dana ini gimana, dana ini memang enggak gitu, karena semua tercatat di finance kita dan insya Allah semuanya balance gitu, nggak ada jomplang ini gimana gitu. Seperti Masya Allah. Jadi baik, sebagai operator kita juga tadi ya berusaha semaksimal mungkin transparansi, kemudian menyampaikan informasi selengkap mungkin. Nah, ini berarti menarik nih, tadi sedikit dibahas juga ada finance, mungkin ada yang lain-lain juga nih Kak Rifki. Jadi nih sebagai operator juga ada apa aja nih, gimana susunan ataupun formulasi organisasinya ya kalau organisasi dari operator Muhsinin ini ya kalau sebagai realisasi itu kita sih bernaung di DP Foundation gitu, tapi karena programnya nanti ya berjalannya Muhsinin ya kita sebut itu operator Muhsinin Club. Di situ ada saya ya yang menggawangi teman-teman semuanya. Ada Kang Adit nih yang sering tampil. Di Kang Adit itu masuk ke departemen marketing. Di situ ada public relation, ada Kang Adit sendiri, ada Teh Vina sama Kang Abdul Haris. Nah, di situ yang nanti menyapa setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulannya. Dan reminder juga ya. Nah, dan reminder harus di reminder. Gitu ya. Reminder komitmen infak itu ada di mereka. Terus ada Teh Putri dan teman-teman yang lain. Terus di bagian finance itu ada Kang Ibang. Nanti dia yang setiap harinya, setiap bulannya, setiap pekannya itu mencatat dan melaporkan dana masuk, dana keluar itu gitu. Jadi makanya satu saat misalkan aduh saya pengen lihat data rekap, enggak gitu, silakan saja gitu. Terus yang selanjutnya ada multimedia dan operasional, itu ada Kang Dika. Setiap bulannya kita ada family gathering, itu timnya digawangi oleh Kang Dika. Konten-konten yang diproduksi, mau itu after kegiatan atau sebelum kegiatan, biasanya itu dibuat sama Kang Dika, itu Kang Adit. Kurang lebih tim kita ada berapa ya? 24 orang gitu. Masya Allah. Dan itu yang juga sebagai langkah agar informasi yang disampaikan juga maksimal diterima oleh Muhsinin Club yang begitu. Masya Allah, luar biasa nih Kang Rifki untuk pertemuan kali ini. Ya mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, dan mudah-mudahan mungkin bisa ya kita menyapa Bapak Ibu member Muhsinin Club untuk hadir di sini langsung, atau boleh bertanya kemudian kita buatkan video seperti ini. Siap. Seperti itu Kang Rifki. Ya khawatir nanti ke depannya timbul banyak pertanyaan dan harus, karena
kita ada satu program yang kunjungan MC, member MC. Cuman ya qadarullah belum bisa kita maksimalkan sampai dengan hari ini gitu. Ya sebagai bentuk ikhtiar kita juga biar informasi itu tetap harus bisa terjalankan, terinformasikan gitu. Jadi kita buat dalam bentuk record seperti ini nanti bisa didistribusikan gitu. Ya kedepannya bisa Kang Adit ataupun misalkan ada operator bisa menyapa langsung ibu bapak member Musinin sebagai bentuk ya lebih kita mengenal satu sama lain gitu Kang. Masya Allah, luar biasa nih Kang Rifki untuk pertemuan kali ini. Dan boleh nih Kang Rifki, kalau Bapak Ibu member Musinin Club mau langsung silaturahmi nih ke kantor operatornya itu, boleh disampaikan di mana Kang Rifki? Iya, kalau kantor kita itu bertempat di Bandung di Antapani di Jalan Kalijati Indah Barat nomor 7 dekat Masjid Golf. Insya Allah di tengah-tengah kota Bandung, dekat dengan TSM kalau nginep di sana. Ya mungkin sekitar 15 menit Ibu Bapak gitu. Ya kami mengundang Ibu Bapak untuk hadir ke sini juga biar tahu apa sih yang kita kerjain, apa yang sih kita lakuin. Terus ya satu sama lainnya bisa saling mengenal lah gitu. Ibu Anu itu yang mana, Bapak Anu itu yang mana gitu. Kita tuh siapa sih? 24 orang kok banyak banget gitu ya. Biar kita juga sama-sama tahu apa sih yang kita kerjain di sini gitu. Seperti itu. Masya Allah. Dan insya Allah kita pun ada agenda rutin bersama member Musinin Club. Itu minimal sebulan sekali ya. Minimal sebulan sekali. Kita akan hadir langsung di agenda offline. Betul. Yaitu family gathering. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa hadir langsung di sana. Ya, apalagi yang jauh-jauh nih yang belum pernah datang bisa langsung nih ketemu, berkenalan mungkin dengan PR-nya ya yang selama ini suka ngehubungi, suka mengingatkan dan menyampaikan informasi, dan juga nih khususnya sama Kang Rifki. Barangkali itu Kang Rifki untuk pertemuan kali ini insya Allah kita buat lagi, agendakan lagi untuk momen-momen yang lainnya. Siap. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Rifki. Hatur nuhun Kang Adit. Ya. Siap.